Yogyakarta merupakan provinsi keempat terbesar yang akan menerima tujuan mudik. Satu sisi kita akan mengucap astagfirullahaladzim, tapi kita juga menyebut bisa alhamdulillah. Kenapa saya sebut alhamdulillah? Ada dua. Dari sisi silaturahmi, artinya terjadi peningkatan silaturahmi. Saudara-saudara kita yang mungkin merantau, mungkin dia mencari nafkahnya di luar di wilayah Provinsi Jogja, di luar, dia kembali. Pernah kita lihat iklan di TV, "Le, kamu lebaran nggak pulang?" Nah, kali ini mereka pulang. Karena kebanyakan nonton TikTok, jadi dia pulang. Gitu. Terima kasih. Jadi sekarang mereka pulang. Nah, kepulangannya ini, kalau dari sisi orang tua keluarga di sini, maka dia harus melihatnya sebagai sebuah anugerah. Tetapi ketika Bapak Ibu kita semua dan menyatakan diri sebagai sukarelawan terkait menyambut mudik ini, maka tidak cukup sekedar alhamdulillah. Maka kita harus duduk bersama berjaga-jaga. Karena 11,7 juta itu hampir 3 kali lipat penduduk Yogyakarta. Jadi kedatangan ini harus kita sikapi dengan sangat luar biasa. Dan tahun ini kenaikannya luar biasa. Tahun lalu sudah tinggi dan kenaikan sekarang 54%. Artinya ini sangat besar kenaikannya. Saya tadi pagi melonsing satu PAM kita sebagai tanda untuk pelaksanaan pos PAM. Saya begitu beliau telepon saya, "Berkenan nggak?" Saya bilang bukan soal berkenan tidak berkenan. Terbalik ini, harusnya saya bersyukur gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya apresiasi kepada Muhammadiyah, khususnya Muhammadiyah di Yogyakarta atas partisipasinya turun langsung. Dan kita mengenal sudah lama sebelum saya Kapolda. Mungkin bapak-bapak tidak mengenal saya. Pada saat itu saya hadir di acara vaksin-vaksin Muhammadiyah. Saya selalu hadir bersama dari Jakarta mendampingi Bapak Kapolri. Jadi saya sudah mengenal bagaimana kegiatan bakti dan sukarelawan Muhammadiyah gitu. Jadi begitu Pak saya ditelepon oleh Pak Ketua, saya bilang saya sangat berkenan. Nah, terhadap ini semuanya tentunya ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah pertama, saya sengaja membawa Pak Dirlantas bukan karena dia orang Muhammadiyah. Bukan. Saya ajak beliau karena beliau adalah komandan operasi Ketupat 2024. Itu. Jadi beliau. Konsekuensinya Pak Alfian, posko-posko ini tetap harus dipatroli. Ya, jangan sampai kita terlena, kokam yang jaga dan sebagainya. Tetap kita sebagai aparat, karena sudah menyatukan diri ke kita, maka itu menjadi bagian daripada pengamanan kita. Jadi dari 23 pos PAM kita, tambahkan 10 yang wajib dilakukan pengamanan. Itu satu. Yang kedua, kepada teman-teman sukarelawan, kita jangan hanya terus berpikir kuratif. Misalnya datang untuk mengobati. Tidak. Tadi saya lihat ada dapur, ada umum dan sebagainya. Ada saatnya kita melakukan disebut dengan promotif dan preventif. Nah, bagaimana nanti supir kendaraan-kendaraan itu koordinasi dengan lalu lintas. Kalau sudah terlalu padat mereka, masukkan saja ke kantong-kantong untuk mereka melakukan relaksasi. Terlebih kalau misalnya dia keluarga, suami, istri, anak 2, pasti nggak gantian nyupir sama istrinya, apalagi sama anak kecil-kecil, ya. Nah, ini berarti bapaknya adalah andalan untuk sampai ke tujuan. Nah, ini geser saja, diberikan relaksasi dan sebagainya, mungkin istirahat sebentar. Jadi berpikirlah kenyamanannya itu justru kita upayakan zero accident. Dengan zero accident sebetulnya kita sedang mendukung mereka yang mau beribadah dan yang mau bersilaturahmi kepada keluarga. Itu dua hal yang harus kita perhatikan secara teknis. Nanti silakan di lapangan kita terus berkomunikasi, akan lebih mudah. Pak Alfian silakan terus berkoordinasi
Bu Kapolres yang ada di wilayah Ibu, terus komunikasi khususnya dari wilayah-wilayah yang arus cepat itu diperhatikan sekali seperti saat ini. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Lalu jadikan ini catatan untuk tahun depan. Jadi setiap peristiwa yang terjadi tahun ini jadikan ingatan kita tahun depan, supaya di tahun depan koordinasinya mungkin sudah mulai rapat di Polda dengan segala strukturnya, dan kita bisa menjadi bagian daripada pemikiran kita semuanya. Itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas bukan partisipasi ya, atas ikut merasakan untuk memperjuangkan Indonesia dalam bentuk kegiatan pengamanan Idul Fitri ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat bertugas. Pastikan kita semuanya, kalau yang tadi sukarela mendapat upah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua berharap apa yang kita lakukan kita kerjakan dengan segala ketulusan dan keikhlasan, sehingga kita juga dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.